Dia tidak menyesal kehilanganmu. Belum. Saat ini dia merasa bebas, tidak terbebani, bahkan mungkin merasa lebih kuat. Dia yakin telah membuat keputusan yang tepat. Dia pikir, kamu akan kembali merangkak, atau setidaknya kamu akan terus terpaku padanya. Dan kamu hanya bisa menyaksikan dia melanjutkan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dan seolah kamu tidak pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kamu duduk dalam diam dan bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang dulu pernah bersumpah bahwa kamu adalah segalanya, namun kini dia bersikap seperti kamu tidak pernah ada. Tapi inilah yang tidak dipahami banyak orang. Penyesalan tidak datang di awal. Ia datang terlambat setelah keheningan, setelah debu mengendap, setelah semua opsi lain gagal, dan baru setelah kenyataan menampar bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar peduli. Dan selama dia mengira kamu masih terluka, dia merasa aman. Itu memberinya rasa kontrol. Tapi begitu perhatianmu berhenti, pesan-pesanmu menghilang, dan kamu menarik diri bukan karena sakit hati, melainkan karena kamu kehilangan minat. Disitulah waktu mulai berdetak, bukan waktumu, tapi waktunya. Karena pada saat itu yang berubah bukan kamu yang hancur, tapi kamu yang bangkit. Tanpa dia sadari, kamu tidak tinggal di tempat. Kamu tidak terpaku pada masa lalu. Kamu berubah. Kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih jernih. Kamu menjadi asing, tak lagi bisa dikenali. Dan dia mulai merasakan kehampaan. Tapi bukan karena kamu pergi dengan dramatis, justru karena kamu pergi dengan diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada balasan, tidak ada permohonan. Namun kamu meninggalkan sebuah keheningan, dan dia belum menyesalinya. Dan memang seharusnya begitu. Karena penyesalan adalah racun yang menyebar perlahan. Rasa itu datang, tanpa suara, menyelinap perlahan, dan menggigit keras ketika semuanya sudah terlambat. Ketika dia sadar, kamu telah tumbuh lebih besar tanpanya. Bukan karena ingin membuktikan apapun, tetapi karena kamu memilih dirimu sendiri. Ini bukan tentang berharap dia terluka. Ini tentang menyadari bahwa diam, jarak, dan pertumbuhan akan berbicara lebih lantang daripada ribuan kata atau balasan dendam. Dan ya, dia belum menyesal kehilanganmu. Tapi dia akan menyesali dan sadar. Ketika itu terjadi, kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Tak tersentuh secara mental, emosional, dan spiritual. Kamu sudah selesai. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya kamu sadar bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Dan ketika kamu sudah tidak lagi mencari validasi instan, jika kamu sudah siap membiarkan waktu dan keheningan menjadi satu-satunya responsmu, maka kamu sedang berada di tempat yang kuat, karena penyesalan tidaklah instan. Ia tertunda, dan di sanalah letak kebingungannya. Setelah hubungan berakhir, yang satu tampak baik-baik saja, tersenyum, sibuk, mengunggah cerita, seolah tidak ada luka yang perlu disembunyikan. Sementara itu, kamu terduduk diam, dada terasa berat, pikiran bercabang kemana-mana. Namun penyesalan sejati tidak datang dari awal. Ia tumbuh dalam keheningan jauh setelah komunikasi berhenti. Otak kita, laki-laki dan perempuan, memiliki mekanisme pertahanan. Di awal itu bisa terasa seperti kelegaan, tapi waktu akan menguji apakah kelegaan itu tulus atau hanya ilusi. Waktu mengungkapkan segalanya. Kamu tidak perlu membalas. Tunggu saja. Kamu tidak harus menjelaskan, menyindir, atau menunjukkan bahwa kamu sedang terluka. Kamu hanya perlu berhenti dengan tenang. Banyak orang terlihat tenang karena sudah lama mempersiapkan diri, tapi itu tidak menjamin mereka kebal terhadap rasa kehilangan. Karena saat kamu berhenti mengulurkan tangan, saat pesanmu tidak lagi datang, dan saat namamu tak lagi muncul di notifikasi, realitas mulai masuk perlahan. Mereka mengira kamu menyerah. Tapi minggu-minggu berlalu, dan kamu tetap diam. Tidak ada upaya kembali, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa bersaing. Yang ada hanya keheningan yang semakin berat. Dan pada titik itulah penyesalan mulai membentuk dirinya. Ketidakhadiranmu meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi ulang. Bukan dengan kata-kata atau pengakuan, tapi dengan kehampaan yang perlahan menghantui. Dia mungkin tidak akan mengaku, tapi kamu akan merasakannya. Dalam pesan yang tiba-tiba muncul, dalam usaha tak kasat mata untuk kembali masuk ke hidupmu.
Tapi kamu sudah terlalu jauh. Bukan karena dendam, tapi karena kamu sudah selesai. Dan di titik ini, kamu berdiri di posisi paling kuat dalam dinamika emosional apapun. Diam setelah putus bukan kelemahan. Ia adalah tekanan psikologis terukur. Satu pihak menunggu reaksi emosional. Tapi saat tidak ada tanggapan, keheningan itu justru jadi ruang kosong yang menyakitkan. Dalam psikologi, keheningan adalah bentuk deregulasi ekspektasi. Otak kita akan mencari pola, makna, respons. Saat tidak ada umpan balik, sistem limbik otak kita mengalami ambiguitas sosial yang memicu kecemasan. Dia menciptakan tekanan, dan tekanan itulah yang pelan-pelan mengganti narasi dalam benaknya. Contohnya nyata, kamu tidak memposting sindiran, tidak ada pesan balasan. Kamu hanya benar-benar hilang. Dan disitulah tekanannya. Bukan karena kamu mengabaikan, tapi karena kamu tidak lagi bermain dalam medan yang sama. Diammu bukan kelemahan, itu ketidaktergantungan yang tidak bisa disentuh. Waktu ditambah ketidakhadiran menciptakan keraguan. Di awal, dia merasa yakin dengan keputusannya. Tapi waktu membuat keyakinan itu perlahan retak. Kamu tidak lagi terlihat. Tidak ada sinyal bahwa kamu menunggu. Dan di momen itu, keraguan menggantikan keyakinan. Keheninganmu bukan penarikan diri, itu dominasi. Saat kamu tidak kembali, narasi dalam benaknya runtuh. Dia menunggu sinyal dari kamu, tapi kamu sudah tidak di sana. Dia mengira kamu akan kembali, tapi kamu telah menyembuhkan dirimu. Dia sadar kamu bukan lagi orang yang sama, dan ragu adalah pintu menuju penyesalan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi alami dari seseorang yang melepas sesuatu yang tulus dan mengira itu akan menunggu. Tapi kenyataannya, waktu tak pernah menunggu siapapun. Kesadaran dingin itu datang bukan saat kamu pergi, tapi saat kamu tidak kembali. Dia berharap kamu menghubungi, tapi tidak ada pesan, tidak ada sinyal, tidak ada pelarian. Kamu membangun jalan baru yang tidak bisa dia ikuti. Kebebasan sejati adalah saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk dikasihi oleh orang yang salah, dan dia mulai sadar. Dia tidak bisa menjangkaumu lagi. Kamu tidak lagi terikat oleh luka lama. Kamu aktif membangun kembali hidupmu. Dan disitulah penyesalan itu menjadi nyata. Bukan karena dia merindukanmu, tapi karena dia sadar kamu tak lagi bisa diraih. Egonya belum siap dikalahkan. Dia tak menyangka kamu bangkit dalam diam. Dalam psikologi, banyak orang merasa memiliki hak moral untuk jadi pihak yang menang. Tapi kamu tidak bangkit untuk dilihat. Kamu bangkit karena sadar satu hal penting, yaitu tidak ada yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Dan dari sinilah perubahan dimulai. Kamu tidak memamerkan kesuksesan, tapi kamu tumbuh. Dan diam-diam dia mulai kehilangan kekuasaan atas narasi yang selama ini dia pegang. Kamu tak lagi membutuhkan validasi siapapun. Fokusmu adalah sumber kekuatannya dulu. Tapi kini, kamu alihkan itu untuk membangun dirimu sendiri. Fokusmu bukan untuk dilihat. Fokusmu adalah untuk hidup penuh. Dia yang dulu jadi pusat perhatianmu, kini kehilangan kendali. Bukan karena kamu ingin menyakitinya, tapi karena kamu lelah mengabaikan dirimu sendiri. Perubahan fokus bukan bentuk balas dendam. Itu bentuk pemulihan terdalam. Kamu tidak menghilang karena ingin menyiksa. Kamu menjauh karena ingin hidup. Kamu bukan hanya orang yang dia tinggalkan. Kamu adalah pelajaran. Dan kini, kamu adalah standar. Dia berpikir kamu bisa tergantikan. Tapi otak manusia tidak menghapus kenangan berkualitas tinggi, ia membandingkan. Dan sekarang, kamu jadi tolak ukur. Bukan karena kamu luar biasa, tapi karena kamu nyata. Dan yang nyata, tidak mudah dikenali sampai akhirnya hilang. Dia tidak mencari cinta baru. Dia mencari ulang versi dirimu yang sudah tak bisa ia jangkau. Kamu bukan masa lalu. Kamu adalah pelajaran yang tak akan pernah dia ulangi tanpa kehilangan lagi. Jika kamu merasa narasi ini mencerminkan dirimu, seseorang yang tumbuh bukan untuk membuatnya menyesal, tapi karena kamu memilih sembuh, maka tekan tombol suka, subscribe, aktifkan notifikasi, dan tulis di komentar. Aku bukan versi yang dia tinggalkan. Aku versi yang tak bisa dia jangkau lagi.